Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat luang waktu dan nikmat-nikmat yang lain. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan kita berada di tempat ini untuk membuktikan bahwa kita yakin bahwa kita memaknai akan bahwa kita bisa memaknai apa yang dimaksud dengan tahmid ataupun pujian atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menuntut ilmu atau dengan kita menghafalkan Al-Qur'an. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini seperti biasa kita akan memurojaah semua hafalannya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting, karena ini pun juga tidak kami sampaikan secara rutin. Ya, bisa jadi atau bisa kapan-kapan saja tiap kami sampaikan. Dan salah satu waktu yang bisa kami sampaikan adalah hari ini ataupun pagi ini. Dan apa yang akan kami sampaikan hari ini adalah satu hal yang sangat penting, yang tentunya berkaitan dengan pendidikan, berkaitan tentang membangun sebuah generasi, membangun sebuah peradaban. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang akan kami sampaikan pun salah satu yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan yang sudah antum sampaikan kepada kami. Antum tahu, pertanyaan-pertanyaan antum saya dokumentasikan, ya, sedang saya dokumentasikan. Dan tolong nanti dokumentasi yang saya buat dari pertanyaan antum ini antum jaga, ya, antum jaga dan antum harus terus dievaluasi. Nanti saya dokumentasikan. Ini belum sempurna tentunya, belum semuanya saya dokumentasikan, belum semuanya saya tulis. Nanti kalau sudah selesai saya sebar, insyaallah. Hanya dari beberapa pertanyaan yang sudah saya baca, mungkin jawaban salah satunya akan kami sampaikan hari ini. Salah satu jawaban itu kami buka melalui kalimat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni syai'an. Janganlah kalian menulis sesuatu dariku sedikit pun. Jangan kalian tulis, ya, perhatikan, jangan kalian tulis sedikit pun, jangan dariku, ya, jangan. Ditambah kalimat berikutnya, ditegaskan kalimat berikutnya oleh Nabi, faman kataba anni
kalau masih ada saja yang menulis dariku syai'an, kalau masih ada saja yang menulis sesuatu dariku satu sedikit pun syai'an itu sesuatu yang menunjukkan hal yang sedikit falyamhuhu, maka hapuslah. Ya. Jadi ingat. Ya, Nabi ingin menyampaikan, menegaskan kepada kita dengan ungkapan ini. Jangan kalian tulis dariku, jangan. Dan kalaulah kalian tetap menulis sedikit pun dariku ini, hapus semuanya, hapus. Oke, ya. Hadis ini akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya dalam Sahih Muslim disebutkan di dalamnya. Juga isnaduhu sahih ala syartil Bukhari. Sanadnya sahih dengan menggunakan syarat kesahihannya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya syarat-syarat yang dikatakan itu sahih. Nah, salah satu hadis yang memakai syarat kesahihannya Imam Bukhari adalah hadis ini. Hadis mulia ini banyak yang senada atau banyak yang semakna dengan hadis ini. Saya tulis di sini kurang lebih ada 15-an hadis. Yang mengeluarkannya, kalau tadi kan Imam Muslim, akhrajahu Muslim, dalam kitab Muslim ada. Lalu berikutnya ada yang menulis juga dalam kitabnya Imam Ibnu Hibban. Lalu juga Ibnu lalu juga ada yang menulis juga di dalam kitabnya As-Sakhawi, yaitu Fathul Mughith. Kemudian Imam An-Nasa'i, kita tahu dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i. Lalu juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Lalu juga dalam kitabnya Al-Haythami, Majmu'uz Zawaid. Dalam kitabnya Al-Haythami, yaitu Majmu'uz Zawaid. Lalu juga dalam kitabnya Imam Al-Bazzar, nama kitabnya Al-Bahruz Zakhar Al-Ma'ruf bi Musnadil Bazzar, dalam kitabnya Imam Al-Bazzar. Banyaknya yang mengeluarkan, yang menerima riwayat hadis ini menunjukkan bahwa kalimat Nabi ini atau hadis ini menjadi sesuatu yang penting untuk disampaikan, untuk diketahui oleh umat Islam. Ya. Untuk diketahui, untuk disampaikan, untuk diamalkan oleh muslimin. Sesuatu kalau itu banyak yang menyampaikan, banyak yang menerima, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Ya. Umpamanya saya menyampaikan sesuatu, antum misalnya Ghafur menyampaikan ke yang lain, kemudian Nendi menyampaikan ke yang lain, kemudian Ardifan menyampaikan ke yang lain, semuanya menyampaikan.
apa yang saya ucapkan itu. Misalnya ya, saya sampaikan bahwa pembukaan penerimaan mahasantri baru Ma'had Baitul Arqam akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021. Maka kalimat saya ini tersebarlah oleh siapa? Oleh antum nih, disebar, ada yang ke Ambon, disebar, ada yang ke Kalimantan, disebar. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa Ma'had Baitul Arqam sudah membuka pendaftaran mahasantri baru lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2021. Begitu juga dengan hadis. Nabi mengatakan kalimat hadis, sebuah kalimat ya, sebuah hadis, bla 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 bla. Misalnya contohnya ini, jangan tulis ya, jangan tulis loh. Awas, jangan tulis. Sesuatu apapun itu dariku, sedikit pun jangan tulis. Kalau kalian menulisnya, tetap saja kalian menulisnya, hapus. Nah, itu. Maka tersebarlah kalimat Nabi ini ke umat, tersebarlah kalimat Nabi ini ke para sahabat, termasuk sampai kepada kita hari ini. Melalui perantaraan siapa? Melalui perantaraan para ulama hadis. Siapa para ulama hadis itu? Yang tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Haythami, Imam Al-Bazzar, Imam An-Nasai. Siapa lagi? Gak ada. Banyak ya, Imam As-Sakhawi, Imam An-Nasai dan seterusnya. Bahwa ini pun kalimat Nabi ini pun membuktikan, menjadi bukti bahwa sesuatu yang harus diketahui, sesuatu yang harus disampaikan, sesuatu yang harus dipahami oleh muslimin. Baik, mari kita gali hadis ini satu persatu. Karena hadis ini tadi banyak yang menerima riwayatnya. Banyak para ulama hadis yang menerima riwayat hadis ini. Sebelum digali ya, ini karena ada beberapa hadis tambahannya atau semakna tapi ditambahkan. Yang pertama, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban disahihkan oleh oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Ibnu Hibban. La taktubu anni illal Qur'an. Jangan kalian tulis dariku sesuatu pun kecuali Quran. Kecuali Quran. Jangan tulis kecuali Quran saja. Faman kataba anni syai'an, tapi kalau kalian tetap memaksa menulis sesuatu dariku, satu pun sedikit pun dariku, falyamhuhu, maka hapus. Kecuali Quran ya, awas, kecuali Quran. Nah, hadis yang semisal pun juga sama. La taktubu anni illal Quran. Faman kataba anni syai'an falyamhuhu. Dan disahihkan juga oleh Syu'aib Al-Arnaud, yaitu muridnya Imam Al-Albani. Hadis-hadis semisal yang tadi saya sampaikan ya, yang menerima riwayat ini, yang dari Imam yang menerimanya adalah Imam As-Sakhawi, Imam An-Nasai, itu sama. La taktubu anni syai'an illal Qur'an, man kataba anni syai'an siwa al-Qur'an falyamhuhu. La taktubu anni syai'an siwa al-Qur'an, man kataba anni syai'an siwa al-Qur'an falyamhuhu. Itu sama yang 15 itu ya, yang kurang lebih 15 riwayat tadi itu. Baik, itu riwayat-riwayat yang banyak tadi, belasan riwayat itu. Maka mari kita pelajari hadis ini. Mari kita pelajari hadis ini.
Perhatikan, yang pertama, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an yaktuba al hadis ma'al Quran fi sahifatin wahidatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis hadis bersama dengan Al-Quran dalam satu lembar yang sama. Ini misalnya ya, ini satu lembar ini. Di satu lembar ini dicampur antara Al-Quran dengan hadis. Al-Quran hadis. Nah, kata Nabi tidak boleh mencampur menulis seperti itu. Li'alla yakhtalita bihi fayashtabiha 'alal qari, supaya apa? Nantinya di sini akan tercampurnya antara hadis dengan Quran, antara Quran dengan hadis. Nanti akan akan membingungkan alal qari, akan membingungkan orang yang membaca. Ini mana hadis, mana Quran, mana hadis. Kalau dicampur begini nih, ya. Apalagi bagi para sahabat yang tidak langsung bersama dengan Nabi setiap hari, ya. Mungkin bagi sahabat Abu Hurairah, mungkin bagi sahabat Zaid bin Thabit mungkin akan paham bedanya ini Quran, ini hadis. Walaupun dicampur dalam satu lembar gini ya, satu lembar. Oh ini Quran, ini bunyi Quran, oh ini bunyi hadis. Tapi beda lagi kalau umpamanya sahabat-sahabat Nabi yang hanya bertemu satu kali bersama Nabi, yaitu ketika berbaiat misalnya. Ya Nabi Allah, aku berbaiat, aku masuk Islam. Habis itu tidak bersama Nabi, pulang ke Yaman, pulang ke Habasyah, pulang ke Syam umpamanya. Tidak lagi bersama Nabi. Sedangkan mereka harus terus belajar Islam. Harus terus belajar Islam. Namun karena mereka tidak selalu dan membersamai Nabi itu, ya, mereka tidak akan paham, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu di dalam satu lembar ini. Kalau dicampur tadi itu tidak akan paham mana Quran, mana hadis, mana Quran, ya. Tapi kalau yang menulisnya langsung, misalnya Mirwan punya halaman di sini, punya satu lembar kertas di sini ya. Di sini nomor 1 ayat Al-Quran, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nomor kedua misalnya innamal a'malu binniyat. Kalau bagi Mirwan mungkin tahu bedanya mana Quran, mana hadis. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Quran. Karena beliau yang menulisnya. Ya. Kalau innamal a'malu binniyat itu adalah hadis. Ya. Mungkin bagi si penulis paham ini Quran, ini hadis. Tapi bagi yang tidak menulis, apalagi bagi sahabat-sahabat yang jauh tidak membersamai Nabi, mereka akan bingung, fayashtabih, akan bingung. Baik, paham ya? Sebabnya kenapa tidak boleh ditulis, itu jawabannya. Haddatsana, perhatikan yang kedua. Haddatsana Abu Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Abu Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Katsir bin Zaid dan Abdul Muttalib bin Abdullah berkata, dakhala Zaid bin Thabit ala Muawiyah fahaddatsahu hadisan fa amara insanan an yaktuba faqala Zaid inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an naktuba syai'an min hadithihi famahahu.
Zaid bin Thabit menemui Muawiyah radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit menemui Muawiyah radhiyallahu anhuma. Lalu membacakan sebuah hadis yang tadi itu ya. Zaid bin Thabit membacakan hadis yang tadi. Sementara ketika itu, saat itu Muawiyah radhiyallahu anhu sedang menyuruh manusia untuk menulis hadis. Saat Zaid berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang kami, naha anak tuba syai'an, untuk menulis sesuatu pun dari Rasulullah ya, yaitu hadis. Maka famahahu, maka maka Muawiyah radhiyallahu anhu pun menghapusnya. Famahahu, maka Muawiyah radhiyallahu anhu pun menghapusnya. Jadi ketika Muawiyah sedang menyampaikan untuk kepada para sahabatnya waktu itu, sedang menulis sesuatu ya, sedang menulis hadis, lalu datanglah Zaid. Ya Muawiyah, ini ada hadis yang aku telah terima dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa hadis ini berbunyi, jangan menulis sesuatu pun dari aku, kata Rasul, tapi kalau kamu tetap menulis maka hapuslah. Maka setelah Muawiyah mendengar hadis tersebut dari Zaid, Muawiyah pun menyuruh manusia untuk menulis hadis tersebut. Untuk menghapus hadis-hadis yang telah ditulis, yang itu disuruh oleh Muawiyah. Itu pendalaman yang kedua ya. Penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga. Pelarangan penulisan hadis tersebut terjadi jika hadis ditulis dalam lembaran yang sama bersama Al-Qur'an. Ya, seperti pembahasan yang kedua. Yang ini dinukil oleh Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan. Lalu dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan juga Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, annan nahya khas biwaqti nuzulil Quran, bahwa pelarangan penulisan hadis itu terjadi khusus saat ketika wahyu Al-Quran masih turun. Ketika Al-Quran itu masih turun, maka dilarang oleh Nabi untuk menulis hadis atau menulis sesuatu yang disampaikan oleh Nabi. Padahal ketika itu Al-Quran masih terus turun. Belum hatam 30 juz. Belum selesai 30 juz. Khosyah iltibas bi ghairihi, dikarenakan Nabi takut tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Dikarenakan takutnya Nabi itu tercampur antara Al-Quran dengan perkataan-perkataan Nabi selain Al-Quran. Takut tercampur begitu ya. Itu yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Dinukil oleh Ibnu Ulayyah mengatakan bahwa pelarangan penulisan hadis tersebut terjadi karena Nabi takut kaum muslimin akan sibuk terhadap hadis melebihi kesibukannya terhadap Al-Quran. Ya, Nabi takut muslimin lebih sibuk dengan hadis daripada sibuk dengan
Al-Quran. Padahal kalau dibandingkan mana yang paling penting, Al-Quran atau hadis? Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Yang terakhir, Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa pelarangan penulisan hadis tersebut dikhususkan untuk yang mempunyai hafalan yang kuat. Apabila tidak kuat maka boleh. Maksudnya gimana? Kalau dia ngapain juga ditulis ya? Untuk apa ditulis bagi orang yang tidak punya hafalan, bagi orang yang punya hafalan kuat? Karena dia sudah sudah memiliki keistimewaan dalam daya hafalan. Tetapi kalau bagi yang tidak punya hafalan yang kuat maka boleh. Katanya begitu ya, kata Imam Ibnu Shalah. Karena kan para sahabat tadi, nanti kita akan sampaikan kenapa para sahabat itu sibuk menulis. Nah, sibuk menulis. Nanti kita akan sampaikan. Nah, bagi yang tidak kuat hafalannya, maka silahkan ditulis. Kira-kira kenapa? Karena takut hilang hafalannya kan? Karena takut hilang ilmunya, karena takut hilang apa yang disampaikan, apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Bagi yang punya hafalan kuat, jangan dulu ditulis. Ya, jangan dulu ditulis. Oke, sampai sini kita berhenti tentang pendalaman pembahasan ataupun maksud daripada hadis yang telah disampaikan tadi, syarahnya, penjelasannya sudah disampaikan oleh para ulama tadi ya. Maka sekarang tiba saatnya kita untuk mengupas pelajaran dari hadis ini, terutama dalam dunia pendidikan, terutama dalam melahirkan sebuah generasi, melahirkan sebuah peradaban. Teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah dalil dari sebuah konsep besar, khususnya dalam dunia pendidikan atau membangun peradaban besar, yaitu adanya sebuah tahapan. Adanya sebuah tahapan. Sibuk dan semangatnya para sahabat. Nah, ini sebabnya. Para sahabat itu kenapa sibuk? Para sahabat itu kenapa semangat menulis? Ya. Tidak seperti kita, ketika ada ilmu kita nggak ditulis tuh. Tidak seperti kita kan, ketika ada ilmu penting tuh kita malah tidur. Ketika ada ilmu penting tuh kita malah keluyuran kemana-mana konsentrasinya. Tapi kalau sahabat, kalau ada sesuatu yang penting, para sahabat tuh tulis. Wah itu, makanya level kita kenapa jauh dengan sahabat? Ya itulah. Dibuktikan dengan kita ketika menuntut ilmu, dibuktikan kita ketika berhadapan dengan ilmu itu begitu. Ada ilmu nih, ada ilmu kok nggak ditulis? Kalau sahabat tuh ada ilmu dari Nabi, tulis. Gitu. Kalau kita kan cuek-cuek saja lah. Apa sih yang dibicarakan Ustadz dengan itu? Apa sih yang disampaikan Ustadz? Nggak penting lah. Mendingan baca Quran, mendingan apa gitu. Itu kita. Maka kualitas kita nggak level dengan sahabat. Baik. Sibuk dan semangatnya para sahabat dalam menulis menunjukkan begitu semangatnya mereka dalam belajar. Ya. Begitu semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Begitu semangat mereka khususnya dalam belajar ilmu syariat. Ditunjukkan dengan apa? Dengan sibuknya, dengan semangatnya dalam menulis. Nah, ini pun juga menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita memang betul-betul sebagai seorang pecinta ilmu,
Maka buktikan dengan menulis. Buktikanlah dengan menulis. Coba sampai hari ini sudah berapa halamankah ilmu yang sudah kita tulis? Sudah berapa halaman ilmu yang sudah kita tulis? Kalau belum ada tulisan-tulisan yang kita tulis, maka belum ada semangat dalam belajar ilmu sebagaimana para sahabat. Ya. Oke. Tapi lihat, walaupun begitu, walaupun para sahabat itu semangat belajar Islam, semangat dalam belajar ilmu Islam, Nabi tidak menginginkan sikap semangat itu, sikap dalam belajar ilmu itu hanya sekedar semangat. Nabi tidak mau itu. Namun harus dikawal dengan sistem. Namun harus dikawal dengan apa? Dengan sistem. Nabi tidak mau asal semangat. Nabi tidak mau. Semangat belajar akidah, iya semangat. Semangat belajar fikih, iya. Semangat belajar ilmu sirah, iya. Semangat belajar ilmu tajwid, iya. Wah, semangat. Nah, Nabi tidak mau asal semangat itu. Asal semangat itu tidak mau Nabi. Asal semangat itu tidak mau. Maunya Nabi, semangat itu tetap harus dalam koridor sistem yang benar. Sistem itulah yang dimaksud dengan tahapan. Itulah yang dimaksud dengan tahapan. Ya. Sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa membuat sesuatu itu sifat yang itu sifatnya duniawi, membuat sesuatu yang itu sifatnya duniawi saja, kita perlu adanya tahapan. Contohnya apa? Membangun satu bangunan, masjidkah, rumahkah, atau jembatankah, atau membuat makanan sekalipun, itu kan perlu tahapan. Bisa nggak membuat masjid tapi yang dibikin pertama kali adalah atapnya dulu. Bisa nggak? Bisa nggak membangun satu bangunan, rumahkah atau rumah begitu, yang dibangun pertama kali adalah kacanya dulu, yang dibangun pertama kali adalah jendelanya dulu. Kira-kira nanti hasilnya gimana? Para pegawai satu bangunan ya, para pegawai bangunan masjid misalnya gitu, itu ternyata ketika sudah ada keputusan hari ini kita mulai bangunan masjid misalnya, maka ketika itu para pegawai itu sibuk membangun atau sibuk membuat jendela-jendela dulu. Ya, sibuk membuat jendela. Ya, jendela ini ada berapa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kan? Sibuk membuat jendela dulu. Lalu setelah itu yang dibikin, yang berikutnya adalah misalnya misalnya kayu-kayu ya, misalnya kayu-kayu kan, ini butuh kayu juga kan, gitu, atau apalah gitu ya. Tetapi ternyata untuk yang namanya pondasi atau bangunan yang pertama kali harusnya dibangun itu ternyata dibikin di tahapan yang terakhir misalnya. Itu dibikin di tahapan yang terakhir. Saya sih kurang paham ya. Antum coba tanyakan sajalah langsung ke ahli bangunan.
ahli bangunan. Pak, gimana hasilnya ketika para pekerja mereka lebih sibuk pertama kali yang dibangun itu bukan pondasinya. Kan harusnya ketika membangun satu bangunan yang harus pertama kali dibangun kan pondasi dulu kan. Ya. Pondasi itu apa misalnya? Pondasi itu apa contohnya? Hah? Pondasi dalam sebuah bangunan itu apa? Di mana letaknya? Di bawah. Ditunjukkan dengan apa? Bendanya apa? Batu. Itu batu. Coba ini masjid kalau digali di bawah itu kan itu banyak batu-batu itu. Kenapa milih batu sebagai pondasi? Kenapa kok enggak bata misalnya? Karena kuat. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan ketika berbicara tentang pondasi menunjuknya kemana? Pondasi bahasa Arabnya apa? Qawaid. Pondasi bahasa Arabnya adalah qa'ada, qaf ain dal. Kalau Al-Quran berbicara tentang qawaida, Al-Quran akan berbicara tentang pondasi yang pertama kali dibangun, yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah ketika Nabi Ibrahim wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Itu qawaid itu pondasi teman-teman. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim yarfa, meninggikan pondasi. Dalam berbagai kitab tarikh, dalam berbagai kitab sirahnya, kitab tarikh sejarahnya itu, bahwa Ka'bah itu sudah ada semenjak pertama kali bumi ini ada, tapi belum berbentuk bangunan seperti apa yang kita lihat hari ini. Lalu yang ada apa? Pondasinya. Pondasinya itu apa? Batu itu. Sudah ada batunya di situ. Qawaid. Maka yang paling kuat untuk menjadikan pondasi sebagai landasan satu bangunan harus dibikin dari batu. Harus dibikin dari batu, bukan dari bata atau apalagi dari kayu, harus dari batu. Dan itulah yang harus pertama kali dibangun, dan itulah yang harus pertama kali dikonsentrasikan, diistimewakan, apalagi diutamakan oleh setiap pekerja bangunan, yaitu pondasi. Ngapain kita ini nyari AC yang bagus, AC yang mahal? Ngapain kita ini mencari kaca anti peluru misalnya? Buat apa kita nyari misalnya untuk perhiasan bangunan itu perhiasan sebuah rumah itu aksesoris, gitu. Ngapain kita ini sibuk nyari aksesoris yang mahal, yang indah, tanpa dilandasi pondasi yang kokoh, yang kuat? Percuma. Ya, nanti umpamanya sekali digoyang saja si bangunan itu, maka pasti akan runtuh, digoyang oleh gempa umpamanya, ya. Digoyang oleh gempa itu akan runtuh. Kenapa? Ya itu karena pondasinya kurang kuat. Bukan dibikin dari batu. Dan kalau sebuah bangunan itu runtuh, hancur, maka hancur semua apa yang ada di atasnya. Ya kaca, yang anti peluru itu semuanya akan hancur semua itu. Sudah nggak karu-karuan lagi bangunannya kan. Itulah salah kita. Itulah salah para pekerja kita. Baik. Jembatan juga sama. Emangnya jembatan tanpa pondasi? Ya dengan pondasi lah. Pondasinya sebuah jembatan itu dibikin letaknya di mana? Kalau jembatan, antum lihat misalnya ada jembatan
jembatan yang menghubungkan antara satu kampung dengan kampung yang lain itu kan biasanya berada di atas sungai umpama ya, berada di atas apa bawa namanya tuh jurang, berada di atas jurang. Itu kira-kira pondasi jembatan itu para pekerja biasanya meletakkannya di mana? Kalau bikin jembatan tuh yang pertama kali dibangun di mana sih? Pondasinya diletakkan di mana? Hah? Ya itu kan sisi kanan, sisi kirinya itu. Ya, carilah sendiri ya. Yang pertama kali kan yang harus diperhatikan yaitu di pondasi itu, di pondasi sebuah jembatan itu. Itu. Maka lihat orang-orang yang membangun jembatan itu kan pasti akan melihat dulu ini kontur tanahnya. Nah, gitu. Kontur tanahnya ini kira-kira mudah longsor atau tidak. Gitu. Itu kan pasti yang diperhatikan adalah konturnya, kontur tanahnya, area di sekitarnya gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk bangun jembatan yang bagus, yang mewah, nggak mungkin. Pasti yang akan diperhatikan adalah posisi di mana pondasi itu akan dibentuk. Itu. Maka yang pertama kali pasti akan diperhatikan adalah pondasi. Ya. Itu yang membuat makanan pun juga sama. Bikin nasi goreng contohnya. Orang yang bikin nasi goreng antara yang ahli dan tidak ahli itu pasti akan beda rasanya, akan beda hasilnya, akan beda pesonanya, akan beda keindahannya. Orang yang bikin nasi goreng antara chef yang sudah misalnya chef siapa yang paling terkenal? Chef Juna atau chef siapa lagi? Arnold gitu. Antara kita yang bikin kira-kira mana hasil yang indah gitu. Iya. Chef yang profesional itu kalau membuat makanan itu kan nggak asal enak. Orang yang profesional itu walaupun terlihat sederhana umpamanya nasi dan ceplok telur umpamanya. Itu kalau yang membuatnya adalah profesional, maka itu akan dibikin seindah mungkin. Bahkan ceplok telurnya pun adalah ceplok telur yang beda dari yang lainnya. Antum kali-kali coba aja lihat chef yang internasional tadi itu ya, yang sudah ke luar negeri ya, misalnya chef Arnold itu kan sudah ke Australia katanya ya, bahkan ada saudaranya di sana yang bikin restoran dan gitu. Itu kalau bikin kok Ustaz sih nonton yang aneh-aneh? Oh, enggak teman-teman. Saya tuh kenapa nontonnya begitu tuh karena untuk menguatkan ilmu-ilmu yang saya ingin sampaikan itu. Untuk menguatkan, memang begitu kenyataannya. Ya. Itu kalau nyeplok telur itu ternyata beda dengan apa yang biasa kita bikin loh. Diaduk-aduk terus apalah gitu ya. Pas dilihat tuh, indah banget gitu ternyata. Itu udah lama saya dulu nontonnya. Pokoknya beda lah ya. Itu hanya berbentuk nasi putih dengan ceplok telur. Sebelumnya sih ditanya ya si Arnold ini sama Najwa Shihab, tahu Najwa Shihab? Nah, itu. Chef, tolong bikin dong makanan yang itu bisa dibikin oleh para mahasiswa gitu ya. Biasa kan kalau mahasiswa uangnya terbatas ya. Ya, dikasih sebulan sama orang tuanya cuma 500.000 umpama. 500.000 bagi mahasiswa
Apa yang cukup coba? 500.000 umpamanya itu sudah kos itu sudah selesai lah. 500.000 cukup sebulan, cukup apa kira-kira? Saya sama keluarga berempat ini itu kalau makan sehari-hari ya, makan sehari-hari itu nggak cukup 1.500.000 tuh. Padahal biasa aja makannya, nggak ada yang istimewa. Yang istimewa yang agak mahal dikit ya paling sekali-kali lah, sebulan sekali gitu. Itu yang kami rasakan nggak cukup 1.500.000. Apalagi kalau ingin makanan yang lebih mahal atau lebih apalah ya gitu ya. Itu yang bisa kita makan tiap hari. Yang bisa kita makan tiap hari. Ya, tiap hari ingin makan sama ayam bakar wong Solo misalnya ya. Wah, itu bisa ngerogoh kocek satu hari 25.000 15.000 kalau nggak salah satunya itu. 15.000 itu cuma satu kali. 15.000 itu cuma satu orang, sedangkan kami 4 orang. 15.000 kali 4 berapa? 60.000 itu satu kali makan. Taruhlah makan sehari 2 kali, 120.000 kan jadinya. 120.000 kali 30 hari 3 juta lebih ya. Makan aja udah 3 juta. Ya, itu makan. Belum kami harus bayar air, belum kami harus bayar listrik. Itu kami, gimana mahasiswa 500.000 sebulan dapat apa? Makanya itu tadi ditanya sama si Najwa Shihab itu, tolong saya bikin makanan yang enak katanya gitu ya, tapi untuk kelas mahasiswa lah gitu. Ya udah dibikinlah makanan yang sederhana, enak gitu tapi keren. Itu katanya di situ ada nasi dan nasi putih lah gitu, lalu diceplok telur, lalu dikasih dikasih rumput laut. Tahu nggak rumput laut? Apa namanya? Yang suka dijual-jual itu, rumput laut yang kayak kertas gitu loh. Tahu ya? Tahu? Nah itu insya Allah cukup. Kalau di total ya cuman nggak nyampe belasan ribu gitu. Ya mungkin 7.000. Nasi kan berapa? 2.000 kan bisa ya? Nasi 2.000 bisa? Bisa. Telur satu biji berapa? 2.000. Kok udah 2.000? 1.000, udah 3.000 tuh. 1.000, 2.000, satu biji. Ya kalau nggak salah tuh kira-kira 5.000 lah, 5.000 apa 4.000-an gitu. Itu sudah ada itunya. Untuk memperindah katanya kan gitu. Nah lihat, indah kan kalau yang bikin tuh chef yang internasional gitu. Tapi masih bisa terjangkau oleh mahasiswa. Sudah ya. Intinya sama aja kok. Mau berhubungan dengan apapun segalanya harus bertahap, semuanya ada tahapannya, dan itu kalau dikelola oleh orang-orang yang profesional, oleh orang-orang yang ahli. Kalau dikelola oleh orang-orang yang ahli, sama juga dengan dunia pendidikan. Kalau seorang pendidiknya dia tidak ahli dalam mendidik, maka pastilah dia akan ada yang salah dalam mendidik anak-anaknya, akan mendidik mahasiswanya, itu akan ada yang salah. Ya. Lihat, membikin bangunan, membikin jembatan, membikin makanan saja harus ada tahapan, apalagi mendidik, membangun generasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak ingin ada sesuatu pun yang lebih menyibukkan, yang bisa mengalahkan selain Al-Quran. Tadi sudah dibahas ya. Ya, hadis tadi kita ambil pelajarannya. Yang kedua adalah
teman-teman, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingin ada sesuatu yang melebihi, yang bisa menyibukkan selain Al-Quran, yang bisa mengalahkan Al-Quran. Atau dalam arti yang lain, Nabi ingin Al-Quran harus jadi nomor satu. Al-Quran harus jadi nomor satu. Salah satunya dalam belajar, dalam menghafal. Al-Quran harus nomor satukan. Al-Quran harus di nomor satukan. Baik. Tidak seperti hari ini. Itulah karena salah kaprah dalam belajarnya ya. Hari ini orang begitu terobsesi dengan banyak ilmu. Banyak orang yang terobsesi dengan begitu banyak ilmu. Lantaran apa? Karena tidak bertahap. Belajar akidah iya, belajar fikih iya, belajar sirah iya, belajar ini iya. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah obsesi-obsesi, keinginan, kesibukan untuk menggeluti semua ilmu tadi. Dia karena merasa penting belajar akidah, maka dia ingin menjadi ahli akidah. Dia merasa bahwa belajar ilmu fikih itu penting, maka dia ingin menjadi ahli fikih. Dia merasa bahwa belajar ilmu tafsir itu penting, maka dia ingin menjadi ahli tafsir. Wah, semuanya ingin jadi ahli. Semuanya terobsesi, semuanya ingin dimakan semua. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan belajarnya campur-campur. Belajarnya tidak bertahap. Belajarnya tidak bertahap. Itu nanti akan menghasilkan generasi seperti tadi. Generasi serba ingin, nah gitu. Generasi yang serba mau. Ini mau, itu mau, ini mau. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang maksimal. Ya, akhirnya tidak ada yang maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajarannya adalah sesuatu yang bercampur itu tidak selamanya enak. Ya, tadi kan ada percampuran tuh. Ada percampuran antara Quran dengan hadis. Nah, Nabi tidak mau ada yang bercampur gitu. Lihat pelajarannya. Sesuatu yang bercampur itu tidak selamanya enak. Sesuatu yang bercampur itu tidak selamanya baik, selamanya sehat untuk dimakan. Walaupun sama-sama makanan itu baik, walaupun sama-sama makanan itu sehat. Tidak selamanya sesuatu yang dicampur itu, makanan-makanan yang dicampur itu bisa enak gitu. Atau malah bisa bisa menyehatkan. Enggak. Tidak selamanya seperti itu. Ada beberapa makanan yang kalau dicampur malah akan jadi sakit. Ada beberapa makanan kalau dicampur malah enggak enak. Ada beberapa makanan kalau dicampur malah akan mengurangi kualitas nutrisi dari makanan itu. Ya, itulah makanya itu kembali lagi kepada keahlian. Ya, kepada keahlian itu. Contoh, ada beberapa jenis makanan yang baik, makanan yang sehat. Kalau dicampur jadinya akan sakit. Kalau dicampur jadinya tidak akan maksimal nutrisi yang ada di dalamnya. Contoh, bercampurnya antara air dengan susu. Nah, ternyata itu ketika sudah ditelusuri, kalau susu dicampur dengan air, antum tahu kan kisahnya? Bercampurnya air dengan susu, itu kisahnya siapa? Nah, gitu. Umar bin Khattab dengan
Iya. Itulah teman-teman kalau belajar sirah itu. Enggak sembarangan. Tidak sembarangan Umar bin Khattab yang cerdas itu melarang masyarakat, pedagang susu, penjual susu dicampur dengan air. Itu enggak sembarangan. Ada larangan dari Umar bin Khattab. Barang siapa penjual susu bercampur dengan air, maka akan aku hukum. Nah, yang bengal, yang susah diatur itu Yahudi. Yahudi Madinah itu. Ya. Akhirnya kan apa? Akhirnya karena hasutan dari Yahudi itu, akhirnya ini kisahnya ya. Kisahnya kenapa si ibu tadi kok malah jadinya berani melanggar perintah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Itu karena ada hasutan dari siapa namanya Yahudi Madinah itu. Pokoknya dihasut, akhirnya banyak masyarakat yang mencampur antara susu dengan air. Dan salah satunya adalah si ibu tadi. Namun syukurnya si ibu tadi punya wanita cantik dan solehah. Kata beliau, ketika kejadian itu berlangsung, si perempuan ini mengatakan, si anak gadis ini mengatakan, ya mungkin Umar itu tidak melihat wahai ibu, gitu ya. Tapi kan Tuhannya Umar pasti lihat, kan gitu jawabannya ya. Nah, kalimat ini didengarlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Dalam kisah ini salah satu yang kita bisa ambil pelajarannya itu antara air dan susu itu. Dan sudah dicek oleh para ahli, itu kalau antara susu dengan air dicampur, itu akan ada kekentalan susu itu jadi berkurang. Jadi intinya tidak bisa lagi sesehat ketika susu langsung diminum sekaligus tanpa ada campuran air. Orang-orang Baduy itu kan, orang-orang Baduy itu biasa tuh minum susu unta langsung dari itunya. Ya langsung dari untanya. Orang Baduy itu. Kalau orang Indonesia sepertinya belum kuat karena memang nggak biasa dengan baunya. Baunya susu unta dengan susu kambing tuh katanya sih beda. Lalu yang kedua, bercampurnya antara telur dengan daging. Antara telur ayam, antara telur dengan daging. Itu kalau dicampur itu juga nggak sehat. Ya. Itu kalau bercampur tuh ada jenis-jenis makanan yang seperti itu. Yang bukannya menyehatkan tetapi malah menyakiti tubuh kita. Itu makanan, apalagi pelajaran. Sama halnya juga dengan ilmu tuh kalau bercampur masuk ke otak kita itu tidak berurut begini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, berurut tuh, berurut masuk ke otak kita. Itu bercampur, Al-Quran masuk, hadis masuk, matan ini masuk, menghafal ini masuk, berjejer gitu, masuk semuanya gitu. Nanti ini akan bledos ini otak kita ini. Jadi urutannya itu tidak berbanjar ya, tapi urutannya bersop gini, atau malah nggak karu-karuan ini bercampurnya masuk ke dalam otak kita. Ya. Harusnya berbanjar gini. Satu dulu masuk Al-Quran, kuasai dulu hadis, masuk lagi kuasai dulu hadis, masuk lagi setelah hadis apa? Masuk lagi nanti ilmu setelah hadis
Apalagi setelah ilmu setelah hadis apa? Terus begitu masuk ke sini. Begitu. Itu tahapannya. Baik. Yang terakhir, mendidik atau membangun sebuah generasi itu bukan hanya berbicara boleh dan tidak boleh, atau bagus dan tidak bagus. Bicaranya bukan hanya sekedar boleh dan tidak boleh. Bicaranya bukan hanya sekedar bagus dan tidak bagus. Loh kan Ustaz, ilmu fikih kan bagus. Kan gitu ya. Ilmu matematika kan bagus. Itu. Bukan juga berbicara tentang boleh dan tidak boleh. Loh, emangnya nggak boleh menerima ilmu dari orang kafir? Kan gitu ya. Ada orang-orang yang mengatakan gitu. Ini kan konsep yang datangnya dari orang kafir. Ini bagus konsepnya. Nah, dalam belajar itu, dalam membangun generasi itu bukan bicaranya bagus dan tidak bagus. Berbicaranya bukan boleh dan tidak boleh, tapi apa? Konsep dalam mendidik yang benar itu apa? Namun juga harus diperhatikan hal-hal yang akan memperindah dan terutama menguatkan kualitas. Itu yang penting. Ya, bukan asal boleh dan tidak boleh, tapi juga yang harus diperhatikan adalah sesuatu hal yang itu akan memperindah dan memperkuat kualitas pendidikan itu. Begitu. Atau ketika mendidik itu, ketika kita menerima ilmu itu, yang harus diperhatikan adalah tentang kepentingan atau keperluan. Kenapa kita belajar itu? Yang harus kita pentingkan, yang harus kita perhatikan adalah tentang kepentingan. Mengapa kita belajar ini? Tentang keperluan, apa perlunya sih kita belajar ini? Gitu. Jadi nggak asal ini kan bagus, ini kan boleh. Nah gitu, bukan asal boleh dan bagus. Tapi belajar ilmu ini, apa pentingnya kita pelajari di usia kita hari ini? Apa pentingnya belajar ilmu ini diajarkan kepada anak usia SD? Karena gitu. Apa perlunya, apa keperluannya ilmu ini diajarkan kepada anak usia SMP misalnya? Apa perlunya? Itu yang harus kita perhatikan juga. Bukan asal penting dan bukan asal bagus dan tidak bagus. Bukan asal bisa boleh dan tidak boleh tadi. Tapi juga perhatikan poin-poin ini. Sesuatu yang menguatkan kualitas didikan itu. Kalau yang poin pertama misalnya, contoh yang harus diperhatikan dalam mencari ilmu adalah kualitas, ya, bukan sekedar bagus dan tidak bagus, bukan sekedar bagus dan tidak bagus. Yang diperhatikan adalah kualitas. Misalnya, ya contohlah menghafal Quran. Kira-kira beda apa tidak kualitas seorang santri tentang hafalan Qurannya antara dia menghafal Quran sampai ke tahapan 30 juz, ya, baru dia belajar ilmu yang lain. Ada seorang santri, ada seorang pelajar, dia mengazamkan diri, saya tidak akan belajar apapun sebelum saya hafal Quran 30 juz, sebelum saya ujian 30 juz kepada ustadz.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada santri masuk lembaga pendidikan tahfidz, menghafal Quran juz 1 selesai, juz 2 selesai, juz 3 selesai, juz 4 selesai, juz 5 selesai. Lalu setelah itu dia belajar ilmu yang lain. Dia pindah ke tempat yang lain. Dia pindah belajar yang lain. Bahasa Arab kah? Ilmu tafsir kah? Ilmu fikih kah? Gitu. Dengan berhujah begini. Loh kan nanti juga saya bisa membarengkan antara belajar dengan menghafal. Membarengkan antara belajar dengan menghafal. Kan ada orang-orang yang berhujah begitu. Jadi dalam satu hari itu tetap saya juga menghafal, Ustaz. Saya juga menghafal. Ya, saya juga setoran. Nah, gitu ya. Tapi saya ingin ditambah juga dengan belajar ilmu yang lain. Ya. Gitu ya. Nah, dengan pola atau sikap santri atau pelajar yang kedua ini, kira-kira kualitas hafalannya akan sama apa beda dengan kualitas hafalan santri yang kedua, yang pertama? Jelas akan beda. Jelas akan beda. Santri yang pertama dia tetap kekeh, fokus pokoknya. 2 tahun fokus 30 juz dulu. Ya, sampai dia pegang 30 juz itu, maka nanti baru saya akan belajar ilmu yang lain. Itu santri yang pertama. Kalau santri yang kedua ini, dia belajar tahfidz iya, dia belajar ilmu ini iya, dia belajar ilmu itu iya, apalagi dia menghafal yang lain juga. Campur aduklah ilmu tadi itu. Campur aduk ilmu yang tadi itu. Campur aduk juga hafalan-hafalan yang ada di otaknya selain Al-Quran. Menghafal Al-Quran iya, menghafal matan jazariyah iya. Nah, gitu kan hari ini. Karena apa? Karena ingin keren. Karena ingin kelihatan keren. Oh, lihat mahat saya keren. Apa? Ya, santri-santrinya diajarin matan jazariyah gitu ya. Emangnya nggak keren gitu? Ma'had menghafal menghafal Quran saja itu emang nggak keren. Itulah keren-kerenan itu masalah juga sebenarnya. Keren-kerenan itu masalah juga sebenarnya. Ya. Jadi menghafal Quran iya, menghafal matan jazariyah iya, menghafal matan lagi apa sekarang? Tuhfatul Atfal iya, menghafal apa lagi misalnya? Wah, segala dimasukkan matan-matan itu, hafalan-hafalan itu. Itu mencampur adukan hafalan. Maka ini kualitas akan berpengaruh teman-teman. Kalau apa? Dicampur aduk begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah tentang kepentingan. Untuk apa kita belajar ini? Yang perlu diperhatikan juga adalah untuk apa kita perlunya menghafal ini, belajar ini, apa perlunya? Gitu ya. Selain kualitas, yang kedua adalah kepentingan. Gini, kira-kira menghafal matan jazariyah bagus apa tidak bagus? Sepakat bagus. Yang kedua, menghafal hafalan bacaan sholat bagus apa tidak bagus? Bagus. Tapi kalau dibandingkan, mana yang lebih penting untuk kita hari ini? Menghafal hafalan bacaan sholat atau menghafal hafalan matan jazariyah? Bacaan sholat. Kenapa? Karena yang sedang dan selalu, bukan sedang saja, dan selalu akan kita baca adalah sholat, bacaan sholat, bukan matan jazariyah. Matan jazariyah mungkin akan dibaca saat kita mengajar, kan gitu ya. Matan jazariyah mungkin akan dibaca saat apa lagi?
saat akan ujian. Matan jazariyah akan dibaca saat apa lagi? Saat pentas-pentasan gitu ya. Tapi kalau bacaan sholat, kapan kita akan baca? Tiap hari. Tiap hari. Itulah mengapa kepentingan saya membuat sistem di sini, membuat PR untuk antum nih menghafal bacaan sholat. Kenapa? Itu karena kepentingannya, karena keperluannya. Karena saya melihat beberapa, malah banyak di antara antum bacaan sholatnya masih belum beres, masih perlu diperbaiki. Loh, ini sudah terobsesi ingin menghafal hadis, ingin menghafal matan ini. Ya Allah. Lain kali itu. Nanti kapan bisa kita lakukan? Sekarang lakukan dulu. Lakukan dulu apa yang jauh lebih penting untuk kita sebagai muslim, yaitu apa? Sholat. Ya, sholat dulu. Perbaiki itu. Dan bacaan-bacaan sholat yang antum setorkan kepada saya itu belum seberapanya, teman-teman. Belum seberapanya, masih sedikit. Emangnya bacaan sholat bacaan doa iftitah cuma satu, ya? Makanya kenapa banyak riwayat istiftah itu tidak satu? Kenapa? Istiftah itu tidak satu. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang Allahu akbar kabiro, kadang begini-begini. Karena yang dibaca Nabi juga banyak istiftahnya. Coba kalau saya misalnya ngasih antum tanggung jawab lagi. Antum sudah baca, sudah setoran Allahumma ba'id baini, sudah Ustaz. Ya sudah, sekarang saya tugaskan lagi antum hafalkan lagi Allahu akbar kabironya gitu. Ya, akhirnya kan kelenger itu. Mabuk lah. Enggak bisa itu. Allahumma ba'id baini aja banyak yang enggak kelar-kelar sampai sekarang. Udah berapa bulan. Allahumma ba'id baini cuma berapa baris tuh? Cuma 3 baris kok ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Loh, itu 3 saja enggak kelar-kelar sampai sekarang. Masih aja salah-salah bacaannya. Apalagi disuruh terjemahin, coba. Apa terjemahnya yunaqqa? Disucikan, dibersihkan. Ayo campur aduk. Ya Allah. Coba gimana antum mau menyikapi ini? Apa mau tetap memaksa? Mau tetap memaksa ingin belajar tajwid, ingin menghafal matan jazariyah, tetap memaksa begitu? Ya silakan saja kalau mau tetap maksa. Tapi hasilnya nanti coba. Ya. Antum tidak akan bisa mendapatkan kualitas yang baik dalam belajar. Selamanya akan begitu, dan selamanya generasi ini tidak akan baik. Selamanya generasi ini tidak akan baik kalau cara belajarnya model kayak gitu. Semuanya ingin belajar, semuanya ingin dikuasai. Cuma gara-gara bagus, itu tadi masalahnya. Ya, kan Nabi sudah mengatakan, kalian jangan ikut-ikutan, kata Nabi itu. In ahsanan nas ahsanna. Jika manusia mengerjakan sesuatu yang bagus, kalian ikut. Itu saja Nabi larang. Jangan ikut-ikutan manusia walaupun yang dikerjakannya bagus. Jangan. Coba. Nabi mengatakan begitu, teman-teman. Nabi ingin apa sebenarnya? Melakukan sesuatu itu berdasarkan dalil. Dalilnya sudah jelas kok. Belajar itu harus bertahap. Bukan berdasarkan perkataan orang, atau bukan berdasarkan ini kata orang bagus. Bukan itu. Nabi ingin melakukan amal itu berdasarkan sistem. Ya. Baik. Jadi tadi ya,
hafalan bacaan sholat pun itu sebenarnya belum seberapanya teman-teman, belum seberapanya. Banyak bacaan sholat yang perlu antum hafal sebenarnya. Apalagi bacaan sholat yang banyak selain istiftah. Sujud dari ruku yang antum kenal kan tadi Allahu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kan itu. Ada lagi loh yang lain. Sekurang-kurangnya yang saya kenal tuh ada 5. Ada 5 yang saya tahu ya, ada 5 bacaan ruku. Ada satu kitab yang pernah saya baca, yang pernah saya ulang, oh ada 5 ternyata ya. Ada 5 bacaan. Apa lagi? Nah, kenapa kalau disetorkan itu harus dengan terjemah? Yaitu karena supaya sholat antum ini juga berkualitas, bukan hanya dengan hafalan tapi juga pemahaman. Jadi saya ingin ketika antum baca Allahumma ba'id baini, itu tuh sambil mengalir dengan terjemahnya dan antum paham apa yang sedang antum baca. Oh, saya ketika baca istiftah itu saya sedang meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa sejauh barat dan timur, kan gitu. Oh, saya ketika baca doa istiftah itu saya sedang meminta kepada Allah untuk dibersihkan, untuk disucikan dari dosa, seperti al-abyadu at-taubul abyadu, seperti baju putih bersih daripada ad-danas, daripada kotoran. Oh, saya ketika baca istiftah itu saya sedang memohon kepada Allah supaya saya dicuci, igsil itu cuci, supaya saya ini Allah cuci dengan air, dengan salju, dengan bard, dengan embun. Ngerti itu? Kan selama ini antum baca istiftah kan nggak paham kan? Iya. Padahal itulah yang paling penting, karena itu yang sehari-hari antum akan baca dan akan selalu dibaca, daripada matan jazariyah, daripada tuhfatul atfal, daripada al-urjuzah, matan sirah nabawiyah umpamanya. Itu nanti teman-teman. Dan tolong konsep ini antum jangan ikuti lagi, konsep yang campur aduk begitu. Hanya gara-gara bagus dan tidak bagus, hanya gara-gara boleh dan tidak boleh. Ya. Ya, itulah keperluan dan kepentingan. Jadi mohon ini perlu dipertegas ya, dan antum juga harus sama-sama memahami ini agar sama-sama kita sejalan gitu. Antum dan saya sama-sama sejalan. Ini kan gini, antum dan saya yang selama ini sering berinteraksi kan di sini tuh ya. Antum dan saya ini yang selama ini paling banyak interaksinya. Mohon maaf misalnya daripada dengan Pak Nasruddin gitu ya, daripada dengan Pak Wahyudin gitu. Itu sebenarnya antum berada di sini itu dengan saya itu bukan hanya sekedar sama-sama menghafal teman-teman. Antum menghafal, saya menerima setoran, bukan itu. Tapi sebenarnya nih, kita bersama-sama di sini, antum dan saya ini pun adalah ajang dan sebagai tempat untuk kita menyamakan visi, menyamakan tujuan, menyamakan arah. Kita ingin sama-sama satu arah teman-teman, masuk ke surga. Kita ingin sama-sama satu arah dengan sistemnya yang pernah dilakukan Nabi kepada sahabat. Kita ingin sama-sama satu sistem. Nah, kalau antum dengan saya sudah sinkron ya, sudah sama satu visi, enak. Antum saya suruh begini taat, antum saya suruh ini taat.
Kenapa? Makanya ya lihat, di zaman Nabi pasti yang akan menjadi posisi terdekat Nabi adalah posisi yang diambil oleh sahabat yang dulu pernah Islam pertama kali semenjak di Mekah. Kenapa yang menjadi posisi terdekat Nabi adalah mereka yang pernah duel bareng lah istilahnya gitu ya, pernah perang bareng di perang Badar. Kenapa yang menjadi posisi yang dekat dengan Nabi? Mereka yang pernah berbaiat di pohon apa? Baiatur Ridwan, pohon apa namanya? Pohon Ridwan ya. Baiatur Ridwan, yang saat itu Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, saat ini tidak ada yang terbaik kecuali kalian, tidak ada manusia terbaik kecuali kalian, kata Nabi. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Kenapa Nabi menempatkan posisi-posisi terdekat, posisi-posisi yang penting, yang itu dekat dengan Nabi posisinya, itu mereka itu? Ya karena sudah satu visi, karena sudah satu arah dengan Nabi. Karena nantinya pasti akan turut, akan taat kalau Nabi memerintah apapun. Gitu. Makanya para sahabat itu harus disamakan dulu visinya dengan Nabi. Disamakan dulu visinya dengan pemimpinnya, kan gitu. Ya. Dan itulah cara pendidikan yang berat, teman-teman. Ya, perlu antum camkan baik-baiknya. Ini jarang antum dapatkan ya. Antum perlu pahami. Mendidik anak itu, mendidik murid itu bukan hanya sekedar membuat dia pintar. Mendidik anak, mendidik murid, mendidik mahasiswa itu adalah didik dia agar dia satu arah dengan visi antum. Nah, gitu. Itu yang berat. Pendidikan yang itu bisa mengarahkan sehingga satu arah, sehingga satu jalur, sehingga satu sistem dengan apa yang antum pahami, sehingga satu manhaj dengan apa yang antum pahami. Kalau sudah satu arah nih, kalau sudah satu sistem nih ya, antum sebagai pemimpin itu jalan kemana, murid-murid antum pasti ikut. Antum jalan kemana, murid-murid antum pasti ikut. Itu kalau sudah satu visi, sudah sama-sama satu visi. Itu kalau cara pendidikannya bukan sekedar memintarkan, gitu ya, bukan sekedar mencerdaskan. Nah, itulah salah kaprahnya pendidikan hari ini itu begitu. Itu hanya sampai kepada tahapan memintarkan agar supaya santri itu pintar, agar supaya santri itu bisa hafal matan jazariyah. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi hari ini. Kenapa banyak murid kalau di dunia pendidikan umum kan sudah wajar lah itu mah ya. Jadi ada yang sampai mengangkat suara melebihi gurunya. Itu sudah kurang ajar banget itu. Ya, apalagi sampai kepada titah, sampai kepada perintah. Yang ngapain saya misalnya ngikuti fulan guru ini misalnya, ya saya kan lebih pintar. Hanya gara-gara muridnya titelnya lebih tinggi, misalnya kalau gurunya tadi titelnya hanya sekedar Kiai Haji, gitu ya, Kiai Haji Ahmad Fauzi misalnya gitu kan. Murid saya sudah titelnya sudah Doktor Profesor Mirwan misalnya.
Ngapain saya ikut-ikutan Fauzi misalnya? Titel saya udah gede nih kan gitu. Udah jadi profesor, doktor. Kan orang-orang begitu hari ini kan. Jadi menyepelekan gurunya hanya lantaran titel. Itulah penyakit hari ini. Itulah kenapa belajar itu jangan terobsesi dengan titel, dengan gelar, dengan LC. Bukan tidak boleh, tapi itulah yang menjadi penyakit. Salah satunya akhirnya gampang menyepelekan guru. Ya, berapa banyak coba hari ini ya murid yang pernah diajari oleh, berapa banyak hari ini murid yang pernah diajari di kampungnya baca Quran, tulis Quran, baca apa tuh namanya, Iqra kan gitu ya. Padahal dengan sebab guru kampung ini dia bisa baca Quran. Padahal dengan sebab guru yang ada di kampungnya ini dia bisa baca tulis. Lalu ketika dia sudah mulai besar, akhirnya dia pindah ke kota misalnya, pindah ke Jakarta. Belajarlah di situ sampai kuliah, sampai S3. Pulang lagi ke kampungnya. Berapa banyak coba santri murid yang kayak gitu mau bersilaturahim kepada gurunya yang dulu pernah mengajari dia abatasa, mengajari dia tulis menulis. Berapa orang coba? Hanya sedikit. Hanya sedikit, teman-teman. Itu lantaran apa? Ya itu. Lantaran karena gelar. Ya, biasanya karena gelar. Si guru ini sudah tidak lagi dianggap guru. Si guru ini sudah tidak dianggap lagi menjadi ustadznya. Banyak hari ini, banyak. Gini ya, ketika yang terjadi, mohon maaf nih, ini saya merasakan sendiri. Nah, saya merasakan sendiri. Ini ada santri, ini ada ustadz. Ketemu di jalanan, set. Dia santri ini berduaan main game, main HP. Ada gurunya di depan, nggak disalamin, fokusnya dengan HP itu. La haula wala quwwata illa billah. Padahal harusnya ya teman-teman, harusnya kalau toh nanti antum Allah berikan rizki, harta yang melimpah, mobil yang banyak, ya ketika antum misalnya jalan di sebuah jalanan, di situ antum ketemu dengan guru antum, wajib itu antum harus membantu atau mempersilahkan guru antum untuk untuk ikut berjalan bersama mobil antum yang mewah itu. Jangan dibiarkan hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara gurunya nggak melihat saya gitu. Hanya gara-gara gurunya tidak melihat saya. Kalau begitu maka antum sudah zalim tuh sama guru antum. Ya seperti murid yang tadi. Ya, saya tidak bisa sebutkan dia sekolah di mana. Pokoknya si yang tadi itu dua santri ini dia sekolah di pesantren, dia sekolah di lembaga pendidikan Islam, ya. Tapi ketika dia berpapasan dengan gurunya yang pernah mengajari hafalan Quran, berpapasan di jalan nggak disalamin, coba, nggak disalamin. Itulah akibat dari belajar hanya mementingkan kecerdasan, mementingkan kepintaran, mementingkan ilmu yang banyak, bukan kualitas, bukan kepentingan, bukan keperluan. Ya. Namun itulah yang masih sulit kita menemukan penuntut ilmu yang memiliki jiwa thalabul ilmi yang militan. Kita sulit menemukan penuntut ilmu yang benar-benar dia sama seperti sedang berjihad di medan perang. Padahal kan berjihad itu bukan hanya di medan perang kan. Berjihad itu pun harus tetap dilakukan walaupun di majelis ilmu. Harus tetap dengan memiliki jiwa mujahid.
Jiwa mujahid itu apa sih? Mujahid itu apa sih? Dia atau jihad itu apa? Jihad itu artinya badlul juhdi. Di antara pemahaman di dalam salah satu kitab yang pernah saya baca, di antaranya dalam Minhajul Muslim ya, Minhajul Muslim. Badlul juhdi itu artinya mengerahkan segala kemampuan, mengerahkan badl. Berbadl itu berpayah-payah lah gitu ya. Al-juhad, kesungguhan. Itu namanya jihad. Nah, mengerahkan segala kemampuan atau berpayah-payah, bersungguh-sungguh itu pun harus dilakukan bukan hanya di medan tempur tapi juga di majelis ilmu. Dan untuk bisa seperti itu masih sulit kita menemukan santri-santri, penuntut-penuntut ilmu yang memiliki mental mujahid. Ya, mental mujahid. Mengapa? Oleh karena itu saya tempelkan nama murabit itu tuh kenapa? Ya, supaya nantinya antum bisa lahir tumbuh energi jihad dalam diri antum walaupun sedang berada di meja ilmu. Karena al-murabit itu tadi adalah merupakan julukan untuk mereka yang sedang berada di barisan terdepan muslimin. Ya, terakhir bersabar, dengan mental yang sungguh-sungguh, ya, dan ya sabar tadi. Itulah yang memang perlu dan sangat penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Apalagi dalam menuntut ilmu yang sifatnya syariat. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam belajar itu harus bertahap. Dan tahapannya sudah jelas, yaitu dimulai dari Quran. Sampai Nabi mengatakan, kenapa para sahabat dilarang untuk menulis hadis? Karena aku tidak mau para sahabat nantinya lebih sibuk dengan hadis daripada Quran. Nah itu. Aku inginkan sahabat lebih tetap fokus dengan Quran dulu. Berarti kan harus Quran dulu tuh yang harus kita pelajari kan? Bukan hadis, nanti hadis. Apalagi mata nanti, apalagi syair nanti, apalagi matematika, biologi nanti, Quran dulu. Itu Nabi inginkan teman-teman. Ini Al-Quran gak lancar-lancar, ujian gak selesai-selesai, udah adab, obsesi pingin belajar bahasa Arab. Bukan tidak boleh, ada saatnya. Ya. Tapi itulah kita memang. Kata Nabi juga sudah mengatakan bahwa Nabi mengatakan innakum qaumun mustajirun. Nah, dalam hadis Nabi begitu bahwa sesungguhnya kalian ini adalah masyarakat yang tergesa-gesa, yang ingin cepat selesai, yang ingin cepat menguasai banyak ilmu. Tastajirun. Itu penyakit yang sedang menimpa umat hari ini juga. Sabar. Makanya kenapa Rasulullah para sahabat, misalnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu begitu cerdas karena salah satunya beliau ditempa oleh Quran yang kurang lebih selama belajar surat Al-Baqarah itu 12 tahunan. Dalam riwayat yang disampaikan oleh anaknya, putranya sendiri yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan bahwa ayahku belajar Al-Baqarah 12 tahun. Kalau 12 tahun belajar Quran, surat Al-Baqarah saja, gimana kalau 30 juz? Butuh berapa tahun? Kira-kira butuh berapa tahun kalau 30 juz? Nggak kebayang ya. Kalau antum bikin pesantren tahfidzul Quran suratul Baqarah, kira-kira begitu. Dengan durasinya 12 tahun kira-kira. Kira-kira ada yang mau masuk nggak? Tapi 12 tahun itu bukan hanya menghafal teman-teman ya. Menghafal iya.
Tapi juga di situ disertai dengan tadabbur, ya, disertai dengan pemahaman ilmu 12 tahun. Tapi cuma 12 tahun, tapi 12 tahun loh. Siap, 12 tahun cuma Al-Baqarah saja. Belum ke Ali Imran, belum ke Al-Maidah, apalagi belajar matan, apalagi belajar fikih, belum itu. 12 tahun mau masuk gratis loh, gratis lah, tenang, nggak dibayar. Bukan nggak dimintai pungutan, nggak, gratis. 12 tahun di Baitul Arqam belajar Al-Baqarah tok misalnya. Mau? Nggak ada yang mau kan pasti. Nggak ada. Itu. Tapi dengan fokus 12 tahun itu Umar bin Khattab, jadilah Umar bin Khattab yang kita kenal hari ini. Makanya kenapa kita sulit untuk bisa menemukan Umar bin Khattab zaman hari ini, walaupun katanya ada kan, katanya ya, saya Umar bin Khattab kan gitu, mau kosong. Susah nyarinya. Kenapa? Sosok Umar bin Khattab itu dilahirkan dengan Al-Baqarah 12 tahun dulu, itu baru jadi Umar bin Khattab. Nah, kita belajar Al-Quran 2 tahun saja nggak sabar kok. Ya, sudah banyak obsesi ingin menguasai ilmu apa saja kan. Omong kosong, nggak akan jadi kayak Umar bin Khattab. Ya, baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita khususnya tentang dunia pendidikan, apalagi terkhusus dalam pendidikan konsep Islam. Wallahu ta'ala bisawab. Kami cukupkan. Selanjutnya nanti mohon ditutup oleh oleh BEM-nya nanti di akhir majelis, karena nanti saya mau lanjutkan untuk menulis tulisan dari pertanyaan-pertanyaan antum yang pernah disampaikan, karena ini belum selesai juga, baru kalau nggak salah ada 4 atau 5 lembar ya, 4 atau 5 lembar baru saya tulis. Itu saja, dan kita buka dulu majelis tahfidz dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan boleh istirahat dulu, mau sampai jam 10 juga silahkan, atau nambah setengah jam juga silahkan, jadi jam 10 lebih 15 menit. Tapi nanti tolong dilanjutkan dengan majelis tahfidz, yaitu murojaah semua hafalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti majelisnya tolong ditutup ya. Ini penutup dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.